Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala anbiya wa mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dalam berita kasus yang sudah saya paparkan tadi, oke, sekarang kita membayangkan terlebih dahulu. Bayangkan jika kamu tinggal di sebuah kampung kecil di Raja Ampat. Setiap pagi kamu lihat laut biru jernih, ikan warna-warni berenang di antara terumbu karang. Tapi suatu hari datang alat berat pohon-pohon, ditebang, air laut jadi keruh, semua karena tambang nikel masuk. Nah, pertanyaannya, siapa yang kasih izin tambang itu? Apakah warga lokal diajak bicara terlebih dahulu? Atau dikasih tahu, diajak rembukankah mereka? Inilah pentingnya demokrasi. Demokrasi itu bukan cuma soal pemilu, tapi juga rakyat punya hak untuk ikut menentukan apa yang terjadi di daerah mereka. Kalau ada perusahaan yang datang dan merusak alam tanpa persetujuan masyarakat, itu bukan demokrasi yang sehat, itu namanya kesewenang-wenangan. Nah, jika kita lihat dari visual ini, terumbu karang di Raja Ampat sebelum tambang bersih, indah, penuh warna. Tapi setelah kalian melihat beritanya, bagaimana kondisi Raja Ampat sekarang? Itu merupakan tempat destinasi tujuan wisata yang sangat amat mahal di Indonesia, yang seharusnya kita jaga lingkungannya. Nah, sekarang gimana? Ada bagian-bagian yang rusak karena limbah tambang, air jadi keruh, bahkan nelayan kehilangan tempat cari ikan. Sekarang kita lihat dari sisi Islam. Dalam Al-Quran Allah bilang manusia itu khalifah di bumi. Artinya kita ini penjaga, bukan perusak. Allah juga bilang, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Jadi merusak terumbu karang demi uang atau tambang jelas bertentangan dengan ajaran Islam, apalagi kalau merugikan masyarakat sekitar. Coba bayangkan kalau rumah kamu dibongkar tanpa izin, tanahnya digali orang lain, dan kamu cuma bisa menonton. Nggak enak kan? Nah, itu juga yang dirasakan banyak masyarakat di daerah tambang seperti Raja Ampat. Jadi, demokrasi seharusnya hadir untuk melindungi rakyat dan lingkungan. Islam pun mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap alam. Kalau kita ingin negeri ini maju, bukan cuma soal tambang dan uang, tapi juga soal menjaga alam, melibatkan rakyat, dan taat pada nilai keadilan, baik menurut demokrasi maupun menurut Islam. Nah, terakhir, kalau kamu peduli dengan lingkungan dan keadilan, yuk mulai lebih kritis. Tanya dulu nih, siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang kena dampaknya. Jangan sampai atas nama pembangunan, kita malah menghancurkan anugerah yang sudah Allah titipkan buat kita. Jadi ini tanggapan mengenai berita yang sedang viral dan menunjukkan bagaimana seharusnya hak kita untuk berdemokrasi, untuk sama-sama saudara-saudara kita yang berada di Papua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.